Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chef Rinaldo, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 33 kelompok 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang ringkasan modul akuntabel pada agenda 2 ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan apa terkait dengan ringkasan modul akuntabel ini. Nah, di dalam tugas ringkasan modul akuntabel ini, setidaknya inti resume kita ada 3. Yang pertama adalah materi pokok akuntabelnya apa, kemudian materi yang mau didalami oleh saya pribadi atau kita sebagai CPNS berkaitan dengan modul ini, kemudian saran apa dan masukan apa yang mau kita berikan untuk peningkatan atau penyempurnaan modul. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama dulu, materi pokok akuntabel. Nah, di materi pokok akuntabel ini setidaknya ada 4 yang akan kita bahas, yang dibahas di dalam modul ini. Yang pertama adalah potret pelayanan publik negeri ini, kemudian konsep akuntabilitas, kemudian panduan perilaku akuntabel, dan akuntabel dalam konteks organisasi pemerintahan. Nah, langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah potret pelayanan publik. Nah, potret pelayanan publik di negeri ini seperti yang kita tahu, ya adanya oknum pemberi layanan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ya, kemudian ada yang mempersulit dan segala macamnya, dan ini adalah tantangan-tantangan yang perlu kita uh, bahas bersama, kemudian yang perlu kita tingkatkan juga. Nah, employer branding ini menjadi udara segar untuk perbaikan kualitas layanan. Nah, ini yang dibahas di potret pelayanan publik. Kemudian berikutnya adalah konsep akuntabilitas. Nah, di konsep akuntabilitas kita membahas apa itu akuntabilitas, aspek-aspeknya, kemudian pentingnya akuntabilitas, serta tingkatan akuntabilitas ini. Nah, pertama adalah pengertian akuntabilitas. Di dalam konteks ASN, akuntabilitas itu adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Amanah seorang ASN ini menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core values ASN yang berakhlak. Nah, ini dalam pembahasan pengertian akuntabilitas ini. Setidaknya 2 hal ini. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Nah, di aspek-aspek akuntabilitas dibahas ada kurang lebih 5 aspek akuntabilitas, yaitu akuntabilitas sebuah hubungan, akuntabilitas itu berorientasi pada hasil, kemudian yang membutuhkan adanya laporan, memerlukan adanya konsekuensi, dan akuntabilitas itu memperbaiki kinerja. Nah, ini aspek-aspek akuntabilitas. Kemudian ada pentingnya ya 3 fungsi utama akuntabilitas ini menurut Bovens pada tahun 2007 ya. Yang pertama adalah untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Nah, berikutnya adalah tingkatan akuntabilitas. Nah, di tingkatan akuntabilitas ada 5 kurang lebih. Yang pertama itu akuntabilitas personal, itu diri kita sendiri. Kemudian akuntabilitas individu, personal bagi instansinya. Kemudian meningkat ada akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi. Kemudian yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder atau pemangku kepentingan ya. Kemudian yang pertama adalah berikutnya kita bahas adalah panduan perilaku akuntabel, materi pokok yang kedua. Setidaknya ada 3 perilaku utama yang diharapkan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh ASN ya atau CASN, calon ASN. Kemudian yang pertama adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, kemudian efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, berikutnya yaitu akuntabilitas dan integritas. Ini dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari administrasi sebuah negara. Nah, kalau kedua prinsip ini dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tentunya akan meningkatkan kualitas layanan itu sendiri. Kemudian hubungan integritas dan anti korupsi. Kalau misalnya ada integritas yang tinggi, maka korupsi itu akan menurun dan hilang sendiri. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Nah, berikutnya kita harus tahu mekanisme akuntabilitas. Nah, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel,
maka mekanisme akuntabilitas itu harus mengandung dimensi berikut. Yang pertama itu akuntabilitas kejujuran dan hukum. Kemudian akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Nah, berikutnya adalah apa saja alat akuntabilitas Indonesia ini. Yang pertama itu adalah adanya perencanaan strategis, kemudian adanya kontrak kinerja, dan yang terakhir itu adalah laporan kinerja. Lalu yang berikutnya, pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana menciptakan lingkungan akuntabel. Tentunya ada kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Nah, di sini juga dijelaskan tentang 5 langkah membuat framework akuntabilitas. Yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab, lalu rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi, monitoring kemajuan, kemudian berikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir adalah berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Nah, ini kerangka kerja akuntabilitas itu. Nah, berikutnya dibahas adalah tentang bagaimana mengelola konflik kepentingan. Setidaknya ada 2 jenis konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan keuangan dan juga konflik kepentingan non-keuangan. Nah, lalu di dalam modul juga dibahas tentang pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Nah, apa bedanya dengan suap dan sebagainya. Ini dibahas di dalam modul ini. Kemudian bagaimana membangun pola pikir anti korupsi. Lalu, barulah kita nanti masuk kepada akuntabel dalam konteks organisasi ya, pemerintah. Nah, di dalam akuntabel ini adalah topik keempat ya, materi pokok topik keempat yang dibahas di dalam modul ini, itu adalah akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Nah, apa yang dibahas di dalam akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah ini adalah yang pertama, transparansi dan akses informasi. Dan di sini juga dibahas tentang prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan segala macamnya. Kemudian juga dibahas tentang perilaku kecurangan dan perilaku korup, bagaimana data kecurangan dan perilaku korup di Indonesia dan sebagainya. Kemudian juga adanya dibahas tentang penggunaan sumber daya milik negara, lalu penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang terakhir bagaimana membangun budaya anti korupsi di organisasi pemerintah. Nah, ini adalah 4 pokok materi utama yang dibahas di dalam modul akuntabel ini. Nah, berikutnya kita masuk kepada inti resume kita yang kedua, yaitu materi yang saya pribadi ingin dalami. Nah, jujur saja dalam materi akuntabel ini saya ingin lebih memahami tentang materi akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Karena saya rasa sebagai ASN ini salah satu peran kita ya dalam mewujudkan organisasi pemerintah yang akuntabel gitu ya. Nah, saya ingin mendalami lebih lanjut tentang akuntabel dalam konteks organisasi pemerintah. Nah, apa berikutnya yang terakhir inti resume kita adalah saran dan masukan. Nah, secara sistematika penulisan modul menurut saya sudah sangat bagus dan sistematis ya. Tapi dalam hal ini saya ingin memberikan saran dan masukan terkait dengan evaluasi, karena dalam modul ini ada kuis-kuis kecil-kecilan di bagian evaluasinya. Nah, akan lebih menarik lagi kalau misalnya di situ tuh disediakan link untuk kuis secara gamifikasi. Nah, menggunakan berbasis IT ya. Nah, ini tentunya akan mendorong kita sebagai ASN yang apalagi yang menuju smart governance nantinya ya, untuk semakin mendalami materi dengan metode kuis yang berbasis game gitu ya. Nah, kenapa? Karena rata-rata sekarang banyak anak-anak muda yang suka dengan game, sesuatu yang sifatnya permainan gitu ya. Nah, tentunya kuis-kuis yang seperti ini yang dikemas dengan interface yang menarik ya dalam bentuk aplikasi dan segala macamnya. Nah, ini tentunya akan mendorong kita untuk melakukan kuisnya ketimbang melakukan kuis secara manual seperti itu. Mungkin itu saja masukan terkait dengan modul akuntabel ini. Baik, demikian resume modul akuntabel ini saya telah paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.